selamat malam. Apa kabar pemirsa? Penertiban lapak pedagang di Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta ricuh. Puluhan pedagang perabotan menolak direlokasi karena biaya sewa lapak dinilai terlalu mahal. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Pemerintah justru semua pada sempat malas goblok diganggu itu terus-terusan kita gagang ini. Puluhan pedagang perabotan Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur melawan petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri yang hendak menertibkan lapak dagangan mereka. Namun aksi penolakan mereka tidak digubris oleh petugas. Dengarkan semua, kita merenungi semuanya ya, tolong silakan nyimak. Petugas menganggap para pedagang telah menerima surat peringatan 1 hingga 3 untuk berhenti berdagang di tempat ini. Pemerintah Kota Jakarta Timur juga telah memberikan tempat relokasi untuk pedagang di Pasar Samboja milik swasta. Namun pedagang menolak direlokasi karena biaya sewa lapak di tempat yang baru sangat mahal. Mengusik mereka tadinya gara-gara kami DP di situ. DP karena biayanya kan mahal, kita kan nggak bisa terjangkau. Dia 2 kali 3 itu harganya 36 juta. 2 kali 3 loh, dagangan kita kan dagangan seperti ini perabotan. Nggak mungkin kan, ngapain kalau misalnya dipikir mendingan dagang online, harus 32 juta satu lokal. Para pedagang berharap tidak direlokasi karena biaya sewa yang sangat memberatkan. Akibatnya, para pedagang yang didominasi ibu-ibu ini berusaha mengadang alat berat yang akan menghancurkan lapak mereka. Namun usaha mereka gagal, sementara petugas melanjutkan pembongkaran. Nah, ini nanti akan dibuatkan taman, ya, sebagaimana fungsinya. Kita sudah ada sosialisasi, SP sudah ada, SP 3 sudah ada terakhir kemarin tanggal 19, ya. Hari ini kita laksanakan pengosongan dan pengamanan aset. Di tempat ini rencananya, pemerintah Kota Jakarta Timur akan membangun taman untuk mencegah banjir maupun genangan sesuai dengan peraturan gubernur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kebakaran yang melanda sebuah bengkel beserta 3 motor dan sebuah mobil di Jatinegara, Jakarta. Kebakaran terjadi akibat bocah bermain korek dekat bensin. 18 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sebuah bengkel beserta 3 unit motor dan 1 mobil di Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Pemilik bengkel yang datang ke lokasi sempat menangis melihat bangunannya sudah ludes dilalap api. Diduga kebakaran terjadi lantaran sebelumnya ada seorang bocah yang memainkan korek di dekat bensin yang berada di area bengkel. Korek di depan bengkel atau di dalam bengkel? Di dalam bengkel. Itu bengkel kondisinya cuma emas aja yang di dalam. Cuma ada emas aja. Banyak. Nah, Ada 3 karyawan. nah tiba-tiba Anak-anak itu main korek dia. Iya. Ya, pas dia di tempat bensin dia Iya. terbakar. Nah, Habis itu mereka panggil orang, panggil kami. Ya nggak bisa lagi dia tenangnya. api langsung besar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api agar tidak meluas ke bangunan lain. Saya juga jual ban mobil maupun ban motor. Yang terbakar apa aja, Pak? Ya, yang jelas memang dia macam-macam ban termasuk mobil motor kan juga ada di dalamnya. Mobil 1, motor 3 ikut Ya, terbakar. seperti itu yang milik. Pak Kasudin izin untuk Kerugian sekitar kita sekitar 800 800 juta rupiah. Nanti Unit damkar yang dikirain berapa? Untuk damkar sendiri yang dikerahkan ke lokasi? kita kerahkan sebanyak 18 unit dengan kekuatan personil 90. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di lokasi macet parah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 9 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Peta Kota Bandung juga hangus dilahap api Rabu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung, Jawa Barat terus berjibaku guna memadamkan kobaran api yang telah menghanguskan 9 bangunan rumah milik warga.
Kobaran api cepat membesar karena sebagian rumah terbuat dari bahan kayu. Sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan yang seadanya. Diduga api dari pojokan rumah yang berada persis di ruangan toilet. Selain itu, sebelum api membesar terdengar suara ledakan. Kurang lebih 7. Itu dari mana awalnya api, Pak? Api awalnya dari rumah saya, dari ada di pojok. Tapi nggak tahu kejadiannya bagaimana. Karena saya tidak ada di rumah. Ada ledakan dulu nggak awalnya? Ada ledakan setelah api membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim pengkajian untuk mendalami kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Temuan awal ada penyimpangan dan persoalan akhlak di Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Majelis Ulama Indonesia telah membentuk tim pengkajian yang merespons kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia Utang Ranuwijaya mengatakan, temuan awal pengkajian MUI terkait masalah Pondok Pesantren Al Zaitun sudah dikantongi. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Namun temuan-temuan tersebut masih temuan tahap awal yang harus dilakukan pengkajian dan analisis mendalam serta belum bisa disimpulkan karena memerlukan proses klarifikasi dari Al Zaitun. Situasi saat ini di Al Zaitun, kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis di depan gerbang masuk pondok pesantren. Kawat yang pipanya ditanam di jalan ini belum dilepas sejak aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 15 Juni lalu. Petugas keamanan pondok pun tampak bersiaga di pintu masuk pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.